Warga Tarakan, Kalimantan Utara, dikejutkan dengan penemuan tulang manusia pada tanggal 30 November 2022 lalu. Tulang belulang tersebut ditemukan terkubur sedalam setengah meter di sebuah area perkebunan nanas yang berlokasi di Kelurahan Juwata Permai. Berbagai kabar beredar tentang penemuan tulang tersebut. Namun, uniknya, penemuan sisa tulang tersebut bermula dari keceplosan EG saat bercerita kepada temannya. Dalam ceritanya, ia mengaku tidak sengaja telah membunuh seseorang. Namun saat itu, ia tidak menjelaskan siapa yang ia bunuh. Setelah momen keceplosan itu, menyebarlah rumor di antara warga. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada warga yang melaporkan kalau anak remajanya telah hilang. Apakah penemuan tulang berkaitan dengan hilangnya remaja tersebut? Memang sudah lama, tapi patut dicurigai. Rumor ini terus beredar dan beredar, hingga pada akhirnya rumor itu sampai ke telinga orang tua dari remaja yang hilang tersebut. Tak lama setelah mendengar rumor tersebut, orang tua dari remaja yang hilang tersebut melaporkan EG ke polisi terdekat, dan sekaligus meminta bantuan polisi mencari kebenaran informasi tersebut. Keluarga remaja yang hilang itu menduga kalau anaknya adalah korban penculikan dan sangat mungkin telah dibunuh. Untuk meredam rumor yang beredar, polisi turun tangan meminta keterangan EG perihal rumor yang beredar di warga sekitar. Polisi menyambangi rumah EG di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas. EG bersama istrinya AF dibawa ke Polres Tarakan. Di kantor polisi, informasi yang EG berikan kepada penyidik sangat berbelit-belit. Pada awalnya EG memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Setelah lama diinterogasi oleh polisi, akhirnya ia mengakui telah membunuh seseorang, dibantu oleh istri dan temannya. Ia mengaku mengubur korban di area perkebunan nanas, tak jauh dari kandang ayam di mana korban tinggal. Korban itu bernama Arya Gading Ramadan, yang pada saat itu berusia 17 tahun. Arya merupakan pelajar kelas 2 SMK di Tarakan. Arya adalah putra dari pasangan Feris dan Wati. Keduanya telah bercerai, dan Arya memutuskan untuk hidup mandiri tanpa harus ikut salah satu orang tuanya. Sebelumnya, Arya sempat tinggal bersama ibunya. Namun ia merasa tidak nyaman karena hari-harinya sering diwarnai pertengkaran. Meskipun akhirnya tinggal terpisah, Arya tetap anak yang baik. Sesekali ia pergi ke rumah orang tuanya secara bergantian, hanya untuk menanyakan kabar orang tuanya. Feris, ayah Arya, sering mengajak Arya untuk tinggal di rumahnya. Namun, Arya tetap memilih untuk tinggal di pondok yang menyatu dengan kandang ayam di peternakan milik ayahnya. Hitung-hitung, Arya sekalian membantu usaha peternakan ayahnya. Feris pun tidak ingin memaksa Arya untuk tinggal bersamanya. Namun ia berpesan, "Jika kamu butuh apa-apa, datanglah ke rumah. Pintu rumah selalu terbuka untukmu." Feris menyadari bahwa Arya sudah dewasa dan ingin mencoba hidup mandiri. Di suatu hari, Arya kedatangan pasangan suami istri yang sudah ia kenal. Mereka adalah EG dan AF, yang ingin berkunjung sekalian menanyakan kabar. EG dan AF adalah sepupu Arya. Maka tanpa rasa curiga, Arya pun menerima dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah mereka masuk, EG tiba-tiba mengacungkan badik ke arah Arya, lalu menyuruh Arya duduk di kursi kayu. Takut dan heran, Arya menuruti perintah EG. Setelah duduk, Arya bertanya, "Ada apa ini? Apa maksud kamu?" EG menyuruh Arya untuk diam dan jangan banyak tanya. Lalu AF, istri EG, mengikat badan Arya di kursi dengan tali seadanya. Merasa ikatannya kurang kuat, EG menyuruh AF untuk pergi keluar dan membeli tali rafia. Kemudian menambah ikatan agar lebih kokoh. Setelah diikat rapih, EG mempersilahkan AF untuk pulang, karena EG akan memanggil temannya MN untuk membantu menjalankan aksi selanjutnya. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, MN sampai di pondok itu. EG bersama MN lalu bersiap untuk membuat video Arya yang terikat di kursi. Mereka menyusun skenario seolah-olah Arya sedang diculik. Niatnya, video itu akan dikirimkan ke orang tuanya Arya dan meminta uang tebusan 200 juta rupiah kepada Feris.
Pada saat mereka merekam, rupanya Arya melawan, karena Arya tidak ingin orang tuanya membayar tebusan itu. Arya memberontak dengan kuat. Ia tidak habis pikir, kenapa sepupunya sendiri tega melakukan itu kepadanya dan keluarganya. Mungkin karena panik dan takut terdengar orang lain, Ege menusuk paha Arya dengan badik sambil memerintahkan Arya untuk diam dan mengikuti perkataannya. Ege dan MN melanjutkan merekam video Arya yang terikat di kursi. Setelah selesai merekam video, MN menghasut Ege untuk sekalian membunuh Arya, karena MN khawatir Arya akan melapor kepada polisi jika dibiarkan hidup dan berhasil melarikan diri setelah skenario penculikan. Ege sempat berpikir keras. Ia bertanya kepada dirinya, apakah perlu sejauh itu? Tapi Ege akhirnya luluh. Mereka kemudian menjerat dan mencekik leher Arya dengan kabel kawat dan menusuk perut dan dadanya dengan badik. Arya kehilangan banyak darah dan meninggal tak lama kemudian. Setelah memastikan Arya sudah tidak bernyawa, mereka kemudian membungkus jasadnya dengan terpal. Ini dilakukan agar jasad Arya tidak meninggalkan ceceran darah saat dibawa ke tempat penguburan. Ege dan MN mengubur jasad Arya di area perkebunan nanas yang tidak jauh dari kandang peternakan milik ayah Arya. Dengan menggunakan alat berkebun berupa centong sekop kecil yang ada di peternakan, mereka menggali tanah dengan kedalaman 50 cm. Kemudian memasukkan jasad Arya yang sudah terbungkus terpal ke dalam lubang tersebut. Setelah menguburkan jasad Arya, Ege dan MN membersihkan bercak darah dan menyembunyikan barang bukti, seperti kabel yang habis digunakan untuk mencekik dan badik yang telah ditusukkan ke dada dan paha Arya. Ada beberapa barang berharga di dalam pondok tempat tinggal Arya, seperti laptop dan tas. Tapi Ege dan MN bersepakat untuk tidak mengambil barang tersebut, apalagi menjualnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan polisi. Tas dan laptop mereka buang ke tempat sampah. Motor yang digunakan Arya sehari-hari pun ditinggal begitu saja, dengan kunci yang masih menempel. Berharap ada orang yang mengambil. Jika motor sampai hilang dicuri orang lain, maka orang itulah yang akan dicurigai sebagai pelaku pembunuhannya. Tapi, apa motif Ege membunuh sepupunya sendiri? Kenapa ia bisa setega itu? Padahal Ege dan AF sering dibantu oleh keluarga Arya. Ternyata, Ege pernah meminta uang kepada ayahnya untuk modal usaha. Uang itu rencananya akan digunakan sebagai modal usaha untuk jual beli kepiting. Namun, amanah yang diberikan ayahnya malah disalahgunakan. Uang yang seharusnya menjadi modal usaha malah habis dipakai Ege untuk main game dan judi online. Kebingungan memikirkan bagaimana cara mendapatkan modal itu kembali, Ege akhirnya menceritakan hal tersebut kepada istrinya AF. Ege menjelaskan rencananya untuk menculik dan menyandera Arya dengan jaminan uang tebusan sebesar 200 juta rupiah. Mengingat Feris, ayah Arya, adalah orang yang berkecukupan. Dan Ege meminta bantuan AF untuk menjalankan rencana ini. Ege menambahkan, AF hanya bertugas menghilangkan kecurigaan Arya sewaktu mereka bertamu. Setelah itu, AF boleh pulang. Dan Ege telah meminta bantuan MN untuk menjalankan sisa rencananya. AF mau tak mau setuju. Bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 2021, di bulan puasa hari ketiga, EG, MN, dan AF sudah saling berjanji untuk melaksanakan aksi keji itu. Jika berhasil, EG akan mengembalikan modal usaha yang telah dipakainya untuk berjudi. Sisanya akan ia bagi rata untuk 3 orang. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Arya yang seharusnya cuma jadi sandera, malah dihilangkan nyawanya. Feris tentu marah besar kepada EG dan AF. Kenapa mereka tega terhadap Arya yang baik kepada mereka? Feris berharap mereka semua yang telah terlibat menghilangkan nyawa Arya harus dihukum mati. Feris mengenang Arya sebagai pribadi yang pendiam dan tidak pernah berbuat keributan. Arya akan memilih diam daripada marah, kenang Feris. Feris juga mengingat kalau sempat ada momen kebersamaan Arya dengan EG. Meskipun berusia lebih muda, jika Arya berebut mainan dengan EG, selalu Arya yang akan mengalah.
Ferry sangat heran. Apa yang membuat EG dan AF bertindak sekeji itu kepada sepupu mereka? Padahal sebenarnya EG pun sering dibantu Arya jika anaknya butuh popok atau susu. Arya pasti akan belikan. Kurang baik apa Arya ke EG? Ini ibarat air susu dibalas air tuba. Arya Gading Ramadan lahir di bulan Ramadan dan wafat di bulan Ramadan. Orang baik akan mendapatkan tempat yang baik. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Untuk yang masih berjudi, ketahuilah, judi layaknya candu. Kamu tidak akan berhenti saat kamu menang. Kamu justru ingin menang lebih banyak lagi. Kamu hanya akan berhenti ketika kamu tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di cerita yang lain.